Intinya setiap melakukan pembongkaran itu jangan langsung dibongkar secara keseluruhan. Misalkan akan membongkar di bagian rumah roller seperti ini toh. Misalkan pembongkaran di bagian rumah roller seperti ini. Itu harus benar-benar dilakukan secara step by step, Mas. Tidak boleh asal bongkar bral lepas tanpa mengetahui pola pemasangan. Kemudian dilihat, Mas, misalkan ini contoh pola pemasangan rollernya bagaimana. Misalkan pabrikan seperti ini ya, yang halus ini di sebelah kanan. Oke bolo, sedikit pemahaman dan sedikit ilmu informasi untuk teman-teman mekanik yang pemula khususnya, ataupun mekanik yang jam terbangnya sudah melampaui batas namun masih bingung mengenai dimensi daripada bos rumah roller yang tipe K44. Khusus untuk tipe K44 ini memiliki profil atau dimensi bagian dalamnya itu ada garis, ada 3 garis. Nah seperti ini, ada 3 garis khusus yang K44. Kalau bit karbu tidak ada, kemudian starter kasar biasanya cuma 1. Nah yang akan saya bahas ini cara pemasangannya bagaimana. Biasanya umumnya untuk teman-teman ya yang masih pemula itu sering melakukan kesalahan pada saat pola pemasangan. Ada yang menghadap keluar seperti ini, misalkan di bagian dalam ya. Ada yang seperti ini, yang polos itu di bagian luar seperti ini. Ada juga yang seperti ini. Tentunya dari pabrikan ketika membuat desain atau membuat sebuah dimensi profil ya seperti ini, ada tujuannya tertentu, ada tujuan, ada maksud, itu pasti. Maksud dan tujuan dibuatnya profil semacam ini, tujuannya itu yang pertama atau tujuan utamanya itu untuk menahan debu atau kotoran yang masuk maupun yang keluar. Intinya untuk menahan debu atau kotoran. Langsung ke pola pemasangannya, Mas. Intinya jangan sampai salah. Pola pemasangannya, Mas, yang ada garisnya itu di bagian luar. Seperti ini. Hanya tujuannya apa? Ketika fibel terpasang seperti ini, Mas. Terpasang seperti ini, otomatis kotoran yang dari luar, dari poros keras, walaupun masuk menyusup melalui sela-sela ini ya, itu tidak keluar ke bagian fibel yang bisa menyebabkan slip fibel. Apalagi biasanya wajib dikasih grease atau stempet di bagian as poros kerasnya atau di bagian dalam sini ya. Tujuannya apa? Supaya tidak aus. Nah, dibuatnya profil ini sebenarnya seperti ini, Mas. Ketika dikasih grease seperti ini toh, nah biasanya kan dikasih grease ya seperti ini. Nah otomatis stempet atau grease-nya itu, Mas, nah itu tertahan di bagian sela-selanya, sela-sela garis ini loh. Otomatis debu itu tidak bisa masuk maupun keluar. Itu tujuan dari pabrikan membuat desain atau profil model garis seperti ini. Nah, posisinya seperti ini. Nah, seperti ini di bagian luar, kemudian fibel. Nah, seperti ini. Ketika di bagian depan ini diolesi grease ya, otomatis tidak langsung keluar ke sini, tertahan di bagian guratan-guratan garisnya itu. Seperti itu. Ini hanya pemahaman atau sekedar ilmu ya, informasi untuk teman-teman yang masih pemula atau masih bingung cara pasang yang benar atau yang tepat. Nah, makanya saya sering bilang ketika jenengan bongkar motor baru, apalagi baru turun dari dealer, itu jangan langsung di
lepas secara keseluruhan, diamati satu persatu, dibuka, diamati. Misalkan ini bagian di prosker as dilepas seperti ini, dilihat ini posisinya di mana, letaknya seperti apa, pemasangannya seperti apa atau bagaimana. Nah, itu wajib dipahami. Makanya pola kerja yang menentukan itu Mas, cara bongkar bukan cara pasang. Kalau cara bongkarnya paham, pasangnya pasti lebih paham. Kemudian setelah tadi masalah pemasangan bos rumah roller ya, pemasangan bos rumah roller itu yang benar, yang ada garis profilnya ini di bagian luar. Kemudian cara pemasangan roller Mas, cara pemasangan roller. Nah, setiap roller apalagi jenis Honda itu punya dua dimensi yang berbeda, antara sisi sebelah dan sisi sebelahnya itu punya profil dimensi yang berbeda. Yang sebelah ini profilnya ini ada besi ya, atau baja lah. Nah ini, nah seperti ini Mas, ini profil untuk bit yang sudah injeksi. Kalau bit karbu itu berbeda Mas, silahkan boleh bolak-balik, apalagi Yamaha silahkan boleh bolak-balik. Kalau Honda bit injeksi sampai Vario PCX atau Forza yang 90 jutaan ya, itu wajib diteliti Mas, pola pemasangan roller. Profil yang ini tentu berbeda dengan yang profil satunya Mas. Yang ini halus, ini halus Mas, hampir full menutupi bagian besinya. Kemudian yang sebelah ini Mas, ini ada besi yang terlihat. Nah, jadi pola pemasangannya yang benar bagaimana Mas? Yang benar itu Mas, yang halus ini itu pemasangannya seperti ini Mas. Nah, kalau masang roller otomatis kan seperti ini toh, melumah. Nah, kemudian ini ambil aja sisi kanannya sebelah sini, sisi kanan tangan saya. Nah, yang halus ini Mas dipasang di bagian kanan, hadap kanan seperti ini. Nah, ketika dilihat, nah yang kasar itu di sebelah kiri, yang halus di sebelah kanan. Tujuannya apa? Ketika dipasang otomatis kan berbalik seperti ini. Nah, otomatis gaya putarnya itu berlawanan dengan arah jarum jam. Otomatis beban tumpu yang paling dominan atau paling besar untuk menopang itu di bagian sini Mas, di bagian sini. Kan muternya sini toh. Nah, berlawanan arah jarum jam seperti ini toh. Nah, otomatis beban tumpu yang paling berat itu sebelah bawah sini Mas, sebelah kanan tadi. Nah, ini otomatis kalau salah pasang ya terjadi kerusakan seperti ini Mas, misalkan. Nah, ini. Nah, tergores oleh bagian roller yang kasar ini. Itu loh. Jadi hati-hati jangan sampai salah pasang. Umumnya bagi mekanik ya yang pemula atau asal, pola kerjanya biasanya yang penting pasang model kanan kiri pas, enggak bisa Mas. Wajib mematuhi peraturan atau yang sudah didesain oleh pabrikan. Intinya setiap melakukan pembongkaran itu jangan langsung dibongkar secara keseluruhan. Misalkan akan membongkar di bagian rumah roller seperti ini toh. Misalkan pembongkaran di bagian rumah roller seperti ini, itu harus benar-benar dilakukan secara step by step Mas, tidak boleh asal bongkar bral lepas tanpa mengetahui pola pemasangan, sudut pemasangan, posisi pemasangan. Misalkan roller seperti ini kipas puli toh, dilepas satu persatu, diamati. Oh, ini ada cekungan, berarti otomatis ada ring. Ketika ini sudah dilepas, taruh. Kemudian jangan langsung dilepas secara keseluruhan Mas. Ini ambil satu thread, kemudian diamati. Apakah ada perbedaan antara sisi satu dan sisi satunya ini? Ketika ada perbedaan, jenengan harus paham posisinya di sebelah mana tadi.
Kalau ini sudah, taruh di bawah. Kemudian ini dilepas, tetapi ingat dipegang bagian sini Mas, dipegang bagian sini. Apalagi motor baru turun dari dealer itu wajib Mas, dipegang bagian sini. Dipegang sini, tarik jas. Kemudian dilumahkan seperti ini. Ambil ini satu persatu. Kemudian dilihat Mas. Misalkan ini contoh. Pola pemasangan rollernya bagaimana misalkan. Misalkan pabrikan seperti ini ya, yang halus ini di sebelah kanan. Misalkan semua seperti itu, berarti pola pemasangannya nanti ya juga seperti itu. Nah, itu pola pemasangannya. Kalau sampai salah pola pemasangan, terkikis seperti ini Mas. Nah, terkikis seperti ini, mengakibatkan motor itu tidak awet, cepat rusak bagian rumah roller. Otomatis komponen CVT juga mengalami trouble atau masalah gitu loh.